oleh Kristus, dipimpin dan dikendalikan oleh Kristus. Sehingga apa? Tidak ada ruang di hati dan pikiran kita. Simbolis menguasai. Ya, maka harus terlihat dalam kehidupan kita yang sudah bertobat dengan Yesus secara pribadi. Adanya perubahan, adanya pertumbuhan rohani. Karakter kita harus 11-12 dengan Kristus. Pernah ada seseorang bertanya kepada saya, Pak Tony, sesudah bertobat di rumah Yesus puluhan tahun yang lalu, Pak. Oke, puji Tuhan. Ada masalah mana? Pak Tony, tapi kok saya kok masih bisa jatuh dalam dosa ya, Pak? Oh, kamu tahu apa masalahnya? Karena kamu tidak taat hidup dipimpin dan dikuasai oleh orang. Untuk itu Rasul Paulus berkata, hiduplah di dalam Roh. Supaya keinginan daging kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak lagi jatuh, jatuh, jatuh di dalam dosa. Yang kedua, ya, apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang boleh kita lakukan di sini adalah tekun, tulus. Artinya hati dan pikiran kita harus tegak lurus dengan Tuhan. Hati dan pikiran kita harus sama dengan cara berpikir Kristus. Nah, jangan sampai begini Bapak Ibu. Omongan kita sama seperti Kristus. Itu ya. Tapi tindakan dan perbuatan kita berbeda dengan Kristus. Enggak begitu. Kalau ada perbedaan antara omongan kita dengan tindakan dan perbuatan kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, maka kita tidak bisa mematikan dosa di dalam tindakan. Mematikan dosa itu total di dalam hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Mematikan dosa itu harus juga terlihat di dalam hal apa? Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menggunakan mata, bagaimana kita menggunakan tangan, semuanya harus tidak lulus dari Tuhan. Semuanya harus sama seperti Kristus. Jangan seperti orang Farisi, Bapak Ibu. Setiap hari mereka berbusa-busa ngomong tentang kebenaran. Tapi hidup mereka jauh daripada kebenaran itu sendiri. Jangan sampai seperti itu. Artinya dalam hal ini Bapak Ibu, kita perlu mengaku dosa kita juga kalau kita jatuh dalam dosa seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ialah setiap hari. Jadi saya bawa kembali kepada pemahaman teologis yang dipahami oleh seorang tokoh gereja yang saya sebut tadi namanya di depan Bapak Ibu. Artinya apa? Kita yang sudah terima secara pribadi masih berpotensi untuk kita jatuh dalam dosa, tapi bukan hidup dalam dosa. Tetapi waktu kita jatuh dalam dosa masih perlu ada pengakuan kepada Tuhan dengan mengatakan itu saya mengaku saya orang berdosa. Saya telah menyakiti hati Tuhan. Motif atau tujuan pengakuan dosa itu bukan karena kita tidak yakin kematian Yesus di kayu salib sudah cukup tuntas menghapus dosa kita yang akan terbuka. Tapi pengakuan dosa yang kita lakukan itu adalah bentuk ketaatan kita, ketundukan kita, pengakuan kita dan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Bahwa kita orang berdosa. Itu maksudnya. Maka artinya apa? Bagi orang yang sudah terima secara pribadi, kalau kita jatuh dalam dosa, masih perlu mengaku dosa. Kalau dalam bahasa istilah ini adalah pernapasan rohani. Saya kira Dr. Ramsey sudah menjelaskan itu dalam mata kuliah di kehidupan rohani Kristen. Saya kasih contoh ilustrasi paling sederhana aja Bapak. Ya, pentingnya mengaku dosa. Walaupun dosa kita sudah diampuni. Contoh, saya terlahir dari marga Hutasoy. Karena bapak saya marganya Hutasoy. Maka sudah pasti, saya pasti Hutasoy. Misalkan,
Waktu suatu saat bapak saya katakan, kau harus lakukan. Lalu saya tidak melakukan. Artinya apa? Saya tidak menaati perintah bapak saya kan bapak. Dalam pengertian lain, berarti saya telah bersalah dan berdosa terhadap bapak saya. Karena apa yang diperintahkan oleh bapak saya tidak lakukan dengan konsisten. Karena ketidaktaatan saya tersebut, perlu saya minta maaf sama bapak saya? Perlu saya mengakui kesalahan saya terhadap bapak saya? Perlu. Mengapa perlu? Jika saya mengaku kepada bapak saya, oh saya minta maaf bapak. Saya tidak bisa melakukan, saya tidak mengerjakan apa yang bapak perintahkan. Jika saya mengatakan itu, berarti saya hormat kembali sama bapak saya. Saya taat kembali sama bapak saya dan saya kembali menuruti dia dan menaati. Hasilnya apa yang terjadi bapak ibu? Pengakuan dosa saya terjadi kepada bapak saya. Pengakuan bersalah saya terjadi terhadap bapak saya. Maka bapak saya akan kembali ya memberikan apa yang saya minta, apa yang saya butuhkan. Artinya apa? Kebutuhan saya akan lebih mudah diberikan oleh bapak saya. Kan saya mengakui setiap kesalahan saya. Itulah gunanya kenapa kita perlu mengaku dosa juga kepada Tuhan. Walaupun dosa kita yang akan datang sudah dihapus. Bentuk ketaatan, bentuk pengakuan. Dan juga apa? Bentuk kerendahan hati. Serta apa? Supaya Tuhan kembali mudah memberkati. Pertanyaannya, kalau saya tidak pernah mengaku kesalahan saya tersebut dari bapak saya, oh bapak saya kan cuekin saya. Saya minta kebutuhan A, B, dan C. Nggak bisa, nggak mudah diberikan. Karena kenapa? Karena bapak saya tahu, saya melanggar perintah. Sama, bapak ibu. Waktu kita tidak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Walaupun kita sudah terima Yesus, sama berkat Tuhan itu. Seret, lalu sulit kita dapat. Karena ada yang menghalangi. Yaitu apa? Pengakuan dosa kita. Kita tidak lakukan kepada Tuhan. Disitulah penting pengakuan dosa. Hanya strategi khusus untuk mematikan dosa. Yaitu diagnosa dosa yang ingin dimatikan. Apa artinya? Perlu kita melakukan diagnosa yang tepat tentang keinginan dosa apa yang seringkali membuat kita berpotensi jatuh dalam dosa. Ya, perlu kita tahu, perlu kita mengenali potensi-potensi dosa yang memungkinkan kita gampang jatuh dalam dosa. Laki-laki secara umum, potensi kita para laki-laki ini mudah sekali jatuh dalam dosa adalah penyalahgunaan mata. Mata Bapak Ibu, Bapak-bapak, secara umum, laki-laki. Maka mata kita ini harus kita serahkan sama Tuhan. Mata kita ini perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka istri kita laki-laki ini perlu mawas diri, memakai mempergunakan mata ini. Karena kalau kita tidak mawas diri, tidak hati-hati mempergunakan mata ini, Bapak Ibu, bisa saja rumput tetangga. Kita selalu menganggap lebih hijau daripada rumput yang sudah ada dalam rumah kita. Maka hari-hari ini banyak para laki-laki dalam dosa karena tidak bisa mempergunakan mata dengan benar. Apalagi dengan penggunaan media sosial sekarang. Mudah hari ini orang mengakses gambar dan film porno Bapak Ibu. Hati-hati dengan mata kita. Ini salah satu contoh diagnosa. Bagaimana dengan kaum perempuan? Secara umum, kaum perempuan ini begitu gampang dan mudah jatuh dalam dosa. Kalau itu sudah berhubungan dengan masalah perasaan. Maka para perempuan biasanya, kalau mulai perasaannya tersinggung dan tersindir, sudah sampai yang dendam membara dipelihara. Sampai mati pun tetap dipakai, dibawa itu ke pengadilan. Maka untuk itu para perempuan jangan juga bergantung sama perasaan, bergantunglah sama Tuhan. Ibu-ibu, minta Roh Kudus menguasai perasaan Bapak Ibu.
Bapak-bapak, minta Roh Kudus mengendalikan mata kita. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu sekali lagi, 1 Tesalonika 5:23 mengatakan, tubuh, roh, jiwa, dan tubuh kita harus sempurna. Artinya, harus selalu kita menjaga kekudusan dan kesucian di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Jadi sama untuk kita para pria dan juga wanita, ibu-ibu, bapak, ayah, ibu-ibu sekali lagi. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus dikendalikan oleh Roh. Yang ketiga, cara mematikan dosa dalam diri kita. Sadari bahaya dari dosa itu sendiri. Artinya Bapak Ibu, setiap dosa pasti membawa bahaya, membawa kehancuran. Maka untuk itu, ya kita harus menyadari bahwa setiap dosa apapun jenis dan bentuknya yang ada di hati, pikiran, perasaan kita, ya kalau kita berikan ruang dan kesempatan terhadap dosa itu menguasai hati, pikiran, perasaan kita, Bapak Ibu, ya itu akan bawa kehancuran dan kerugian. Maka kita harus berjuang, Bapak Ibu, ya supaya hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita untuk selalu dipimpin oleh Roh Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, ya kita di bulan sudah singgung. Ukuran keberdosaan itu bukan hanya dari perbuatan tangan kita yang sudah membuat muka istri kita babak belur. Enggak, itu hanya ada dampak. Tapi dimulai dari hati. Maka untuk itu selalu kita mulai jaga hati, pikiran, perasaan. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18. Yang berikutnya adalah berjuang untuk membatasi dosa. Caranya gimana? Kembangkan suatu kerinduan yang terus-menerus untuk membatasi keinginan untuk berbuat dosa dan peras serta larikan dari iblis dan dosa itu sendiri. Dari mana kita mulai menolaknya, membatasinya? Dari hati. Teruskan ke pikiran, perasaan, totalitas hidup. Maka untuk itulah Amsal selalu mengingatkan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Sebab dari dalam hati muncul sesuatu hal yang positif atau juga yang negatif. Hati. Karena tindakan perbuatan tangan, perbuatan kaki, itu tidak berdiri sendiri. Karena tangan kita ingin nyakitin orang, ingin tentang orang enggak. Itu konsepnya. Sudah dimulai dari hati, lalu konsep yang dari hati itu diteruskan ke pikiran. Dan setelah itu apa? Pikiran kita meneruskan kepada perasaan. Dan setelah itu digerakkan tangan dan kaki kita mengekspresikan apa yang sudah ada di hati. Maka sekali lagi Bapak Ibu, menjaga hati, pikiran, perasaan, salah satu cara yang efektif membatasi dosa. Waspada dan berjaga-jaga. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, perlu kita mengenali keinginan berdosa yang berakar dalam natur diri manusia. Waspadai dan berjagalah jiwa terhadap segala sesuatu yang bisa mendorong kita. Apa contoh konkretnya? Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu tetangga kita, teman kita, rekan bisnis kita, rekan sekerja kita, orang yang tidak benar, ya jangan kita merapatkan diri terhadap orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu, jangan. Mungkin kita berpikir, tapi kan saya Pak Tony, gak gampang kok terpengaruh orang lingkungan sekitar tarikan godaan teman-teman. Iya, saat ini, detik ini. Karena kita juga berkata, kebiasaan kita yang sudah baik bisa dirusak oleh pergaulan yang
tidak baik. Artinya apa? Faktor lingkungan. Orang-orang di sekitar kita juga bisa menggerus, merusak cara berpikir kita, cara berbisnis kita. Contoh, saya jadi ingat kesaksian seorang pengusaha. Dia bilang begini, satu saat dia ditawari, join, gue satu perusahaan A. Dan orang yang menawarkan proyek ini, bapak-bapak, bapak ibu, itu dikenal betul dari pelayanan yang sama, bersama dengan beliau. Si bapak ini tidak tahu kehidupan dari orang yang menawarkan proyek itu. Di luar dari pelayanan atau persekutuan atau di luar dari mereka ibadah. Dia nggak tahu. Dia berpikir, karena kalau di persekutuan atau di pelayanan di dalam gereja, si bapak yang menawarkan proyek ini kelihatannya rohani. Setiap kata-kata yang keluar dari bibir dan mulutnya semuanya kita dia. Maka kesimpulannya dia, pasti ini orang baik dalam usaha pekerjaan dan bisnis. Maka sekali lagi Bapak Ibu, suatu saat dia ditawar proyek. Tapi dengan syarat dia harus investasikan dulu uangnya sekian ratus juta rupiah. Kalau masalah itu harus 1 M. Diminta si bapak ini untuk juga invest. Oke, diterima. Uangnya diserahkan. Karena alasan si bapak yang menawarkan proyek itu, ya supaya kita dapat proyek dari pemerintah, kita perlu ada dana talangan dulu. Maksudnya apa dana talangan itu? Mogok. Bapak Ibu sekali lagi, Bapak ini hanya berpikir orang yang mengajak dia join dalam suatu proyek hanya melihat kehidupan orang itu dalam pelayanan dalam gereja dan Tuhan dia percayakan satu ekor. Tapi hasilnya apa yang terjadi Bapak? 1 minggu kemudian dia tanya, Pak, kapan proyek kita mulai? Si bapak memberikan proyek itu katakan, aduh minta maaf Pak, proyek yang kita harap itu batal. Kalau begitu bang saya tolong dikembalikan. Aduh minta maaf Pak. Bapak sudah telah disebutkan kepada pihak yang akan jadinya memberikan proyek itu. Tahukah Bapak ini, rumahnya harus dijual. Maka saya katakan kepada beliau, Pak, jangan hanya lihat orang dari kesingnya, dari bungkus luarnya. Jangan. Tapi lihat luar dalamnya. Sampai hari ini Bapak ini selalu ingat kegagalan itu dan dia selalu menyesali. Karena itu membuat bencana dan masalah dalam hubungan suami istri. Bapak Ibu, jadi kadang-kadang kita menganggap ini rohani. Pasti bisnisnya berusahanya rohani juga. Belum tentu. Hati-hati Bapak. Jangan terkena, jangan kompromi. Dengan orang-orang yang sudah kita tahu. Ini tidak bisa dipercaya. Yang berikutnya, bagaimana cara kita mematikan dosa? Merenungkan keagungan Allah yang luar biasa. Dengan mengingat bahwa Nabi Yesus yang tidak tara di Yerusalem. Itu tidak ada tandingannya, tidak ada duanya. Dan bahkan Bapak Ibu, pengorbanan Yesus Kristus tidak bisa kita balas, tidak bisa kita bayar dengan cara apa itu. Bahkan kalau kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan dosa kita, untuk juga mati di Yerusalem, saya yakin kita akan lari dari itu. Contoh paling simpel saja. Bapak Ibu, waktu kita misalkan di jalan, ditangkap oleh polisi, karena kita tidak pakai helm.
Itu aja kita masih berdebat dengan polisi kan. Kita cari 1000 kali alibi untuk mengatakan bahwa saya tidak salah. Apalagi kita pakai artinya apa? Pelanggaran lalu lintas saja. Kita diminta pertanggungjawaban. Kita lari dari kamu. Apalagi kalau kita diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Mengakui dosa dan kesalahan. Ayo, ayo harus maaf diganti tiga usaha. Kita akan lari. Lebih kencang. Artinya, Yesus tidak pernah lari menanggung dosa dan kesalahan kita. Dia konsisten sampai mati di kayu salib. Kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Maka Bapak Ibu, untuk mematikan keinginan dosa dalam diri kita harus kita perlu merenungkan kembali betapa luar biasanya pengorbanan Yesus di kayu salib yang tidak bisa kita bayar, kita bisa kita balas, kecuali kita